Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita Alam Luspi. Oke teman-teman, karena kemarin kita udah membahas reviewnya iguana. Nah sekarang aku mau ngasih tips buat kalian yang mau melihara iguana, yaitu cara merawat iguana. Kira-kira kalau kalian penasaran nih cara merawat iguana, apalagi bagi pemula, itu seperti apa, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, karena kalau untuk pemula ya, apalagi kalau kalian sama sekali belum pernah melihara hewan atau reptil nih, pasti butuh banget kan referensi gimana sih caranya ngerawat hewan ini, gimana sih cara ngerawatnya reptil ini. Itu pasti semuanya berputar-putar di otak kalian kalau kalian mau melihara. Nah tentunya kalau misalkan kalian udah tahu itu kan udah gampang meliharanya juga. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau bahas tentang cara merawat iguana, reptil yang satu ini yang unik, eksotis, dan juga lagi populernya dipelihara di kalangan para reptiler. Nah jadi pokoknya sebelum kalian nonton videonya, silahkan kalian pencet dulu tombol subscribe dan juga nyalain loncengnya. Kemudian like videonya kalau kalian suka, dan juga jangan lupa follow Instagram Alam Luspi. Oke, jadi yang pertama teman-teman, kalau misalkan kalian mau melihara iguana atau hewan apapun, sebenarnya ini yang pertama masuk banget di semua hewan ya. Kalau kalian mau melihara itu harus mengenal karakteristik dan sifat dari si hewannya. Seperti yang udah aku bilang kemarin tuh, karakteristik sama sifat dari hewan itu penting banget untuk kalian ketahui ya. Karena kalau kalian contoh mau beli hewan tapi kalian nggak tahu karakteristik dan sifatnya, itu kan bisa jadi salah juga nanti cara merawat perawatannya dia kayak gimana kan. Intinya poin yang pertama ini yang penting untuk kalian ketahui ketika kalian mau membeli hewan, apalagi hewannya yang sama sekali kalian belum ketahui ya, intinya gitu. Nah si iguana ini untuk babynya itu sangat sangat gesit lah dibilangnya, cepet gitu, atau bisa dibilang lincah lah ya kalau masih baby. Gimana sih kalau masih anak-anak gitu kan. Nah adapun kalau misalkan yang dewasanya itu cenderung bermalas-malesan, kayak dia lebih jinak gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, iguana ini hewannya tuh gampang banget dijinakin. Caranya gimana? Pokoknya caranya itu harus dengan dilatih dengan kesabaran kalian. Jadi intinya apapun ya, hewan apapun atau reptil apapun yang mau kalian pelihara itu sebenarnya bakal maksudnya si iguana ini sebenarnya bakal jinak, cuman memang membutuhkan kesabaran dari kalian sendiri kayak gitu. Pokoknya ya harus benar-benar sabar, dan pertumbuhan si iguana ini memang agak lama juga sih, jadi kalian harus benar-benar sabar melatihnya, terus juga ngasih makannya dan lain sebagainya. Intinya poin pertama yaitu kalian harus mengenali sifat dan karakteristiknya terlebih dahulu ya untuk membeli hewan. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu kalian harus memperhatikan kandangnya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli hewan atau reptil nih, tentunya hal yang paling utama kalian harus memperhatikan kandangnya. Nah hewan iguana ini termasuk tumbuhnya sangat besar ya, sekitar 1,8 meter. Jadi kalian harus mempersiapkan kandang yang lumayan besar juga tentunya, dan juga yang nyaman dan aman buat si iguananya. Dan untuk alasnya ya teman-teman, alas si iguana kalian bisa kasih alas yang terbuat dari jenis karpet gitu, atau rumput sintetis ya. Intinya yang aman lah buat dia. Terus karena iguana ini dalam liarnya dia juga kadang suka bersembunyi, kalian bisa kasih kayak tempat untuk persembunyian si iguananya kayak gitu ya. Pokoknya harus diperhatikan kandangnya. Kalau masih baby sih kalian bisa kasih kandang kayak akuarium atau sejenisnya yang masih kecil-kecil. Nah kalau misalkan udah dewasanya atau udah besarnya nih, itu kalian harus set up kandang yang bagus, yang lumayan gede juga buat si
iguana yang dewasanya ini. Karena dia juga sangat suka dengan pencahayaan, jadi kalian harus menyiapkan pencahayaan yang pas buat si iguananya. Kalau ada tuh lampu-lampu UVB kayak gitu, nah itu bagus buat si iguana. Dia butuh pencahayaan untuk menjaga pencernaannya. Sesekali kalian juga harus menjemurnya ya. Terus juga bisa buat pertumbuhannya dia, menjaga pertumbuhannya dia. Intinya iguana ini kan kalian harus sering-sering menjemurnya ya. Kalau misalkan kalian nggak sibuk, setiap pagi kalian jemur, tapi jangan lama-lama dijemurnya. Oke. Pokoknya harus benar-benar menyiapkan kandangnya yang bagus, terus pencahayaannya juga yang bagus buat si iguananya, biar iguana kalian sehat. Dan teman-teman, yang selanjutnya kalian harus mengenal makanan dan minuman si hewan yang bakal kalian pelihara atau si iguana ini ya. Tentunya ini sangat penting ya, karena si iguana ini adalah hewan herbivora atau pemakan sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Nah, makanya makanan sayuran yang segar ini sangatlah penting untuk si iguana. Jadi kalau untuk makanannya kalian kasih sayuran, tumbuh-tumbuhan, dan juga buah-buahan. Kemudian jangan lupa juga suplemen kalsiumnya. Nah, untuk buah-buahan dan suplemen kalsiumnya ini kalian jadwalin aja seminggu sekali kayak gitu. Kemudian teman-teman, kalau sayurannya bisa buat kalian makan setiap hari. Nah, setiap harinya ini kalian maksimalin lah makannya itu dua kali sehari. Jadi kalau kalian sibuk, kalian bisa taruh aja nih sayuran yang banyak kan di kandangnya. Nah, sorenya baru kalian lihat kalau udah habis atau kotor gitu kandangnya, kalian bisa bersihin kayak gitu ya. Jadi menjaga kesehatan kandangnya juga itu sangat penting buat si iguana, biar iguananya sehat. Oke. Kemudian untuk minumnya kalian siapkan wadah minum yang minumnya itu yang bagus lah, yang baik lah buat ini, minuman air putih biasa aja. Taruh di kandangnya untuk menjaga dia agar tidak dehidrasi begitu. Jadi intinya kalian harus tahu juga makan dan minuman hewan yang bakal kalian pelihara. Itu penting banget. Oke, dan yang terakhir ini kalian harus benar-benar perhatikan. Yang terakhir yaitu kalian harus bisa melatih iguana agar cepat jinak. Nah, cara melatihnya gimana? Tentunya kalian membutuhkan kesabaran, keikhlasan, pokoknya gitulah. Intinya harus sering-sering melatih, kayak ngasih makan kalian suapin, terus kalian juga harus sering menghandle-nya. Nah, pokoknya itu semua kalian lakukan dengan kesabaran hati kalian. Insya Allah kalau udah gede nanti juga dia bakal jinak ya teman-teman. Intinya semuanya kalian lakuin dengan kesabaran hati kalian. Oke, jangan lupa follow Instagram Alam Luspi ya. Kayaknya kalian belum tahu ya kalau aku sekarang udah ada blog pribadi. Nah, di sini blognya, atau mungkin nanti aku taruh di deskripsi. Silakan kalau misalnya kalian mau nyari-nyari seputar hewan dan juga reptil atau apapun itu, kalian bisa searching di alamluspi.com. Nah, siapa tahu membantu kalian juga ya. Ada tugas gitu di sekolahnya atau di kuliahnya gitu, siapa tahu kan bisa membantu. Atau mungkin ada yang mau melihara tapi kalian gak ada kuota buat YouTuber, kalian bisa Google searching di alamluspi.com, itu udah ada semuanya. Udah kita membahas baru separuh sih, belum aku up semuanya. Pokoknya tungguin aja. Oh ya, jangan lupa ya kalau misalkan kalian suka, kalian like videonya dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu, aku ingetin lagi, siapa tahu teman-teman kalian kan lebih membutuhkan gitu informasi tentang hewan-hewan. Oke? Jangan lupa subscribe juga ya, nyalain tombol lonceng notifikasinya biar kalian kalau misalkan ada video-video terbaru aku
kalian dapat notifikasi. Intinya aku juga nggak sabar ketemu kalian lagi. Terima kasih udah nonton videonya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.